Bait ketiga. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku mau bersinar terus. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami merindukan bersinar sebagai orang percaya di tengah keadaan zaman yang gelap, ya Tuhan. Kami berdoa supaya roh Tuhan yang suci akan meneguhkan dan membuat ini jadi dalam hidup kami. Kami kembali menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, agar Engkau sendiri yang menolong dia. Juga kami semua yang mendengar, ya Tuhan, baik yang di sini, baik yang di tempat-tempat jauh. Kemurahan Tuhan turun atas kami untuk berbicara kepada tiap-tiap kami dalam keberadaan kami. Layanilah kami Tuhan, supaya boleh ada perkataan-Mu yang kami pegang dalam hidup kami, dalam minggu yang akan datang ini. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Segala roh-roh lain yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami berdoa supaya roh Allah yang leluasa bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, senang bertemu kembali setelah minggu lalu saya melayani di pertumbukan, ya, bertemu dengan saudara-saudara di sana. Ya, di sana karena ruangan kecil, kami hanya jarak semeter pun tidak ada, ya. Ya, seperti itulah situasinya. Ya, kita doakan supaya bisa kita lanjutkan bagaimana dibuat rumah di pertumbukan itu supaya bisa memenuhi syarat untuk protokol kesehatan. Baik, mari kita melihat Alkitab kita. Hari ini kita melihat dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, kita tahu bahwa yang menulis surat ini adalah Petrus, murid daripada Tuhan Yesus. Dan ini surat ditujukan bukan kepada orang yang tidak percaya, tetapi justru kepada
orang percaya yang berada di perantauan. Kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi jelas ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, yang menarik di sini adalah bahwa ya, orang-orang yang kepadanya surat ini tadi ditujukan, semua kota-kota yang disebutkan itu adalah terletak di Asia Kecil, itu berarti di daerah Turki sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa sebagai pendatang atau perantau, ya. Ini memiliki dua maksud. Maksud yang pertama ya memang mereka harus merantau. Karena pada waktu itu kita tahu bahwa di bawah pemerintahan Roma, khususnya kaisar-kaisar seperti Nero, yaitu orang-orang yang tidak menghormati Allah, bahkan orang-orang yang selalu kalau ada suatu kejadian menyalahkan orang-orang yang Kristen, menyalahkan orang-orang percaya seperti itu. Dan kadang-kadang orang percaya ditangkap tanpa pengadilan. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh pemerintah Roma pada waktu zaman di mana firman ini disampaikan. Jadi ini suatu keadaan yang bukan keadaan yang mudah, dan mereka sebagai perantau memerlukan tuntunan Tuhan bagaimana mereka harus hidup. Jadi memang dari segi lokasi, memang mereka tidak berada di wilayah Yahudi, mereka berada di wilayah Asia pada waktu itu. Iya, dan saudara-saudara, kita juga diingatkan lewat kata perantau atau pendatang ini bahwa dunia bukanlah tempat akhir. Ya, kita tahu bahwa surgalah tempat yang terakhir bagi orang yang percaya. Ya, tentu bagi orang yang tidak percaya endingnya tentu bukan surga. Tapi bagi orang percaya endingnya adalah surga. Ya, kalimat ini mengingatkan kita bahwa perjalanan kita di bumi ini adalah perjalanan yang sementara. Ya. Dalam minggu ini tadi kita mendengar berita tentang meninggalnya salah seorang tokoh besar di GKMI ini, yaitu Pak Aristarkus, ya. Dia meninggal beberapa hari yang lalu dalam usia sekitar 73 tahun, seperti itu, jalan 74. Iya, saudara-saudara, dia orang yang sangat berpengaruh di GKMI ini. Saya tidak mengikuti langsung Zoom penguburannya, tetapi saya mengikuti yang saya ikuti bukan penghiburannya, tapi saya mengikuti ibadah penutupan peti lewat Zoom dan juga ibadah kremasi karena dia dikremasi, dibakar. Iya, seperti itu. Iya, jadi di gereja kita ada penguburan lewat dikuburkan, dimasukkan ke dalam peti, dimasukkan ke dalam tanah. Dan kita juga menerima sistem penguburan kremasi, yaitu peti ya dimasukkan untuk dibakar ya supaya kembali menjadi debu. Ya, saya ikut dan melihat gitu ya. Ya. Senang melihat bunga-bunganya. Tapi saya membayangkan kalau saya tidur di situ di peti itu bagaimana gitu ya. Saya teringat juga seperti itu. Ya, paling seperti orang-orang yang hadir di situ juga lah ngomong gitu ya. Tapi Pak Arisnya nggak mendengar. Ya, suatu saat kayak saya pun kalau tidur di kotak itu tidak juga mendengar lagi. Ya, orang lain lah mungkin mendengar
Apa artinya hidup ini ketika masih hidup? Apa kira-kira gunanya kita hidup bagi orang, ya? Apa pengaruhnya bagi kerajaan Allah, bagi orang lain, ya? Itulah yang didengar, ya. Saudara-saudara, kita hanya pendatang, tetapi kita tidak akan menetap di sini. Tapi terlalu dini mungkin bagi orang muda membicarakan itu karena selalu berpikir bahwa aku akan hidup 1000 tahun lagi. Saya rasa tidak 1000 tahun lagi lah. Tapi mungkin banyak orang punya mimpi untuk hidup 100 tahun gitu ya. Ya silahkan, kalau punya mimpi kan nggak salah, punya iman ya nggak salah. Ya kalau saya memang dari dulu saya bilang saya kurang senang 100 tahun karena belum pun 100 tahun gigi saya sudah rontok. Iya, ingatan saya sudah menurun banyak, kekuatan tubuh saya sudah semakin tidak ada. Iya, kadang-kadang jantungnya hari ini membaik, besok nanti kumat. Iya, walaupun gula darahnya sudah turun tapi jantungnya tidak sembuh. Seperti itu ya, tapi senang mengingat bahwa kita hanya merantau. Kita hanya merantau di dunia ini, dan dunia ini bukan endingnya. Ya, tapi ada surga yang disiapkan bagi orang-orang percaya. Jadi pastikan bahwa saudara sudah percaya. Pastikan bahwa saudara sudah diampuni, karena kalau tidak diampuni, tidak mengalami pengampunan dosa oleh darah Tuhan Yesus, maka ya endingnya tidak akan sama, tidak akan surga. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini untuk orang yang hidup ya, yang sedang berjalan menuju ya kepada suatu titik akhir yang jelas, yaitu surga. Ya. Selagi masih hidup di bumi ini, bagaimana harus hidup, kan ini tadi tema kita ini. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini sebagai perantau, sebagai musafir. Iya. Kita tadi diberitahukan di sini yang pertama adalah kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Iya. Berarti di tengah perjalanan ini, sekalipun pikiran ini sudah dibaharui, hati orang percaya itu dibaharui, tapi kita masih tetap harus ingat tubuh ini belum mengalami pembaharuan. Dan tubuh ini memiliki kehendak-kehendak, dan itulah yang disebut ya kehendak-kehendak daging. Iya. Dan itu seringkali berlawanan dengan keinginan jiwa kita. Karena jiwa yang dibaharui, pikiran yang dibaharui menginginkan untuk memuliakan Tuhan. Tapi tubuh ini menarik kita supaya kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh jiwa kita, pikiran kita, hidup kita yang sudah mengenal Tuhan. Ini mengingatkan kita struggle ini, perjuangan ini belum akan selesai. Akan selesai ketika nafas terakhir akan diambil. Tetapi selama nafas ini masih melekat di badan ini, jangan pernah lupa terus berjuang. Iya. Masa Covid ini adalah masa perjuangan, karena kadang-kadang kita sudah menjadi longgar. Iya. Banyak orang hari ini ya tidak lagi memakai masker karena merasa sudah dapat vaksin. Padahal vaksin itu bukan vaksin kekal. Saudara-saudara, vaksin itu tidak sama dengan vaksin cacar. Yang ketika kita kecil dapat vaksin cacar, sekali dapat maka kita tidak akan pernah kena cacar lagi, tidak lagi kena. Tapi vaksin ini 3 bulan sajanya paling-paling tenaganya. Iya, setelah itu ya atau mungkin lebih sampai 6 bulan nggak tahu lah. Setelah itu harus divaksin lagi. Iya, jadi vaksin ini artinya ini antisipasi yang diberikan oleh pemerintah untuk menolong supaya seandainya pun kena, orang tidak kena yang ganas gitu.
Artinya tidak akan mengakibatkan kematian. Ya, saya tidak promosi pemerintah, tapi saya menyarankan kalau saudara memenuhi persyaratan untuk dapat vaksinlah. Itu akan menolong walaupun itu tidak untuk seumur hidup. Itu akan menolong walaupun hanya entah untuk berapa bulan. Kenapa saya bilang berapa bulan? Karena orang yang sudah kena COVID pun, ya kalau sudah 3 bulan dia boleh vaksin ini lagi. Berarti kan kena COVID sembuh tidak menjadi jaminan tidak akan kena COVID lagi. Maka setelah orang yang kena COVID ini sembuh, 3 bulan kemudian dia boleh dapat vaksin lagi untuk menguatkan lagi imun tubuhnya. Nah, jadi sebenarnya vaksin ini adalah untuk membangun imun yang lebih baik. Seperti itu. Jadi ya saya rasa itu baik. Jadi jangan kita longgar ya dengan keadaan ini. Iya, karena kami di rumah ini sudah agak longgar juga. Kenapa saya bilang longgar? Pergi ke pasar induk belanja, pulang dari sana belum mandi dulu, sudah ngapai sayur dulu. Dengan pikiran kalau ngapai sayur kan sambil kotor kan sama-sama kotor. Nantilah baru mandi. Ya, saya bilang sama anak-anak mandi dulu, setelah itu ngapai sayur. Kalau merasa kotor lagi karena sayur itu kan untuk 1 minggu itu harus dipersiapkan, dimasukkan ke kulkas, ya sesudah itu mandi lagi. Nggak apa-apa, obat COVID ini sebenarnya mandi itu salah satu obat. Makanya orang yang rajin mandi, 3-4 kali mandi sehari lebih baik daripada yang mandi pun 2 hari sekali. Atau sekali sehari. Karena kalau mandi kan pakai sabun, dia kan bersih semua dari atas sampai ke bawah. Kalau nggak mandi-mandi kan nggak kena sabun. Iya, jadi kalau nggak kena sabun harapan kena lebih banyak. Iya, saya tidak menakut-nakuti. Saya memberitahu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, mengajari jemaat bagaimana hidup kan begitu ya. Iya, jadi ini harus tetap disiplin. Ya nggak apa-apa beli juga tutup kepala yang harga 40.000 1 kotak itu kalau ke pasar. Siapa tahu pulang dari pasar nggak mau cuci rambut. Ya sekarang orang nggak merasa aneh lagi kalau kita sudah pakai tutup kepala perawat. Ya kalau kita ke mall, kalau kita ke ke pasar, orang nggak merasa aneh karena orang pun sudah begitu. Iya, semua berusaha untuk menjaga sejauh yang bisa dijaga. Kalau sudah dijaga pun kena, ya sudah begitulah berarti jalan hidupnya. Tapi kalau karena nggak dijaga kena, ini saya merasa itulah yang ceroboh. Mari kita tidak hidup ceroboh. Secara kesehatan pun tidak bisa ceroboh, apalagi secara iman. Ya, secara kesehatan pun nggak bisa ceroboh. Yang ceroboh-ceroboh ini berbahaya. Iya, secara kesehatan kita berbahaya. Lengket dia entah di mana kan gitu ya. Ini saja saya lihat orang ke gereja langsung ketakutan. Padahal nelanya nggak di sini loh. Dia kenapa ditaruh di tempat isolasi? Ya memang supaya isolasi. Kan begitu ya. Dan supaya juga acara di gereja tidak terus-menerus harus ditutup. Iya. Itu makanya. Cuman kalau sudah di tempat isolasi dia kalian telepon lah, sedih dia itu. Kalau dulu di rumah sakit saya larang telepon karena ketika di rumah sakit itu masih dalam keadaan parah-parahnya. Dia harus banyak istirahat, banyak tidur. Iya, tapi kalau sekarang tidak sebanyak ketika di rumah sakit. Bisa sudah ditelepon, iya. Tapi saya sudah beberapa ngomong dengan orang yang kena virus belakangan ini gitu ya, dari mana-mana. Saya hubungi, saya tanya bagaimana gitu. Dan mereka bilang setelah 21 hari pun masih begitu, gembonglah perut ya, seperti masuk angin lah, diare ya. Kadang-kadang keluar, maaf cakap, BAB seperti tai kambing bulat-bulat gitu, kecil-kecil gitu ya. Ya, padahal itu sudah hampir menjelang, ya sudah 3 minggu lebih.
Dan ada yang dihubungi 3 bulan pun masih ada yang perutnya itu belum beres. Jadi saudara-saudara, ada yang mempengaruhi ke pernapasan, yang ini yang sering kali ditangani oleh medis dengan cepat. Tapi yang ke perut ini mungkin entah nggak bisa mati, nggak tahu aku, itu nggak pala diizinkan pun opname, kadang enggak kalau hanya perut. Iya, ini harus mengurus diri sendiri. Iya, jadi inilah pergumulan kita sekarang. Karena ini bagian dari kita, maka kita harus memikirkan bagaimana tangguh melawan COVID ini. Iya, dan bagaimana juga tangguh dalam iman. Iya kan? Kalau tangguh melawan COVID aja iman gak ada. Gimana? Pasti banyak juga hal-hal yang menakutkan lagi, mencemaskan lagi. Jangan-jangan lompat nanti dari napasnya itu. Wah, kan gini kan. Kadang-kadang sudah paranoid kali kita kan, sudah kita takut kali. Kayak mana nanti itu gitu ya kan. Padahal kita tahu semua bahwa itu transfernya adalah lewat ya titik-titik air yang dari mulut. Iya. Seperti itu. Tidak ada dari jari-jari tangan ini loncatan gitu, nggak ada. Rambut pun nggak ada loncat, ya nggak ada. Dari dalam tubuh pun nggak ada loncat. Iya, tapi dari sini makanya ini ditutup ini semua karena dari sini yang dia bisa keluar dalam jumlah yang banyak pula. Kalau sehat kita keluar kan nggak ada yang keluar kan begitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar ada, ini kan yang keluar dia. Maka karena kita bertemu dengan manusia yang kita tidak tahu semua bagaimana keadaannya, ya kita betul-betul harus menjaga ya dengan protokol kesehatan. Kadang orang yang datang pun kita kan nggak ngerti. Kita nggak ngerti, iya orang yang kalian temui di jalan, orang yang datang ke rumah kita, entah itu saudara bukan orang lain. Datang dia, kita kan nggak ngerti, jadi mari kita disiplin terus di zaman ini. Ya juga secara rohani juga disiplin terus, keinginan daging ini tadi berlawanan dengan keinginan Allah, keinginan jiwa. Kalau jiwa kita sudah dibaharui, dia menginginkan keinginan Tuhan. Dia menginginkan kebenaran, dia menginginkan kekudusan, dia menginginkan keadilan, dia menginginkan ketaatan. Tapi daging ini ingin apa? Ya, daging ini sebaliknya. Ya, selalu mau untuk tidak taat, selalu mau malas, selalu mau mengabaikan, selalu mau tidak disiplin. Ya, selalu mau ditarik kepada apa yang tidak membangun. Iya, ini suatu perjuangan yang berat di tengah pandemi, terutama bagi yang punya HP. Ya kan? Karena HP ini punya tangan yang tidak kelihatan untuk menarik. Ya, sehingga orang-orang memberi waktu banyak untuk HP ini, untuk program-program yang tidak menolong untuk apapun, untuk kesehatan pun tidak, ya untuk mengetahui keadaan pemerintah, untuk berdoa pun tidak, menaikkan iman pun tidak, menolong ibu-ibu lebih tahu memasak yang sederhana pun tidak. Ya, artinya hal-hal yang tidak membangun. Itu semua kita. Ya, semua kita berusaha untuk ditarik ke situ. Iya. Berusaha untuk ditarik ke situ. Makanya firman Tuhan ini tadi berkata jauhkan diri. Jauhkan diri berarti bukan memberi diri, tapi jauhkan diri adalah keluar dari keadaan itu. Saya mengingat apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Galatia itu, hendaklah kemerdekaan yang engkau berikan, sama juga tadi dengan di bawah, tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Tuhan datang untuk memerdekakan kita, ya, supaya kita hidup benar-benar merdeka dan kita tidak melakukan kejahatan. Jadi kemerdekaan yang ada ini kemerdekaan untuk melakukan yang benar. Kemerdekaan yang ada ini bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa oleh karena nanti diampuni Tuhan.
Iya, saudara-saudara, memang orang datang kepada Tuhan diampuni, tapi kalau terus-menerus tidakkah itu mempermain-mainkan Allah? Apakah Allah berkenan untuk dipermain-mainkan? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Jadi mari kita gunakan kemerdekaan itu untuk hidup ya benar. Berjuanglah supaya daging ini bisa dikalahkan. Daging ini punya kehendak-kehendak ya, malas tadi, ya, malas, ya pulang dari kerja sudah capek, malas, jadi nggak mandi, nggak cuci muka pun enggak, buka baju pun enggak, langsung berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi ngobrol dengan HP. Nah, ini kan suatu teladan yang ya tidak baik. Dan ini menunjukkan bahwa daging itu yang menang. Kita tidak bisa memberi daging itu menang pada zaman ini, karena kalau daging itu menang, penyakit itu akan masuk. Jadi kita harus menang oleh karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi demi diri kita, demi anak-anak kita yang kita tinggal serumah dengannya, demi istri atau suami, demi keluarga yang kita bersama-sama, demi orang lain juga yang kita temui di jalan hidup kita, ya. Mari kita betul-betul berjuang supaya bukan daging ini yang menang, tetapi ya jiwa kita bisa memuliakan Tuhan dan kita bisa menang juga atas situasi zaman ini tadi. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa bukan Yahudi, artinya bukan saja secara bangsa orang itu bukan Yahudi, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui Allahnya orang Yahudi, Allah Israel, Allah yang hari ini kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Kita harus memiliki cara hidup yang baik. Maka tidak bisa hanya beriman saja di tengah zaman ini. Di tengah zaman ini iman real lewat cara hidup. Bagaimana kita hidup itu sangat menentukan. Dan tadi kalau mereka memiliki cara hidup yang baik, Tuhan bilang pada hari aku akan melawat mereka, melawat orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, mereka akan memuliakan Allah karena mereka melihat cara hidup orang percaya itu yang berbeda dengan cara hidup orang yang belum percaya. Iya. Selalu ada tulisan gitu, kebersihan adalah bagian dari iman gitu ya. Memang itu tulisan agama seberang. Tapi saya rasa itu adalah bagian hidup orang percaya juga. Kalau kita orang percaya, iya, bau nafas kita pun dengar kemana-mana gitu kan. Kalau kita dekat, bau keteknya tercium di mana-mana, atau bau nafasnya, saya rasa kayak mana itu akan membuat orang melawat mereka dan Tuhan melawat mereka dan mereka akan datang kepada Tuhan. Gak bisa. Ya, jadi betul-betul juga ya, kita memiliki cara hidup yang baik. Kita memang baik karena Allah kita baik. Walaupun mereka gak baik, ya kita baik saja. Ya, kalau soal penghukuman bukan hak kita, itu hak Tuhan. Siapa yang gak beres, ya Tuhan kan bukan Tuhan yang tidur. Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermain-mainkan. Orang akan diadili oleh Tuhan, entah dia orang yang percaya pun dia adili. Makanya ada anak yang kukasihi, kudidik dan kuhajar, tetapi juga orang tidak percaya juga diadili. Bukan berarti mereka bisa sembarangan-sembarangan saja bagaimana mereka hidup. Miliki cara hidup yang baik. Sebagai pekerja di kantor, miliki cara hidup yang baik. Kerjakan dengan sukarela, dengan sukacita. Dia pada zaman dahulu sebelum pemerintah membuat gitu ya, supaya jangan terlalu banyak birokrasi seperti itu ya. Kadang-kadang orang memang bekerja sengaja ditunda-tunda supaya besok lagi orang datang, besok lagi orang datang, tanpa
mereka memikirkan orang yang datang ini dari daerah yang mana, berapa jam dia kemari. Ya untuk urusan ini, dia mungkin orang miskin, dia harus pere, gajinya bisa dipotong. Kenapa itu tidak menjadi perhatian daripada orang-orang yang bekerja di garis depan untuk memudahkan orang-orang yang sudah hidupnya melarat supaya jangan proses ini menjadi panjang. Saya rasa saya senang dengan pemerintah yang mengusulkan untuk birokrasi yang pendek seperti itu. Karena kadang ngurus ini aja kita 3 kali kita harus ke situ. Iya, apakah itu saja kerjaan kita? Kan enggak juga. Kalau kita kerja untuk orang, potongnya gaji kita, kan begitu ya. Iya, kalau pegawai negeri oke lah, mungkin nggak dipotong lah gajinya karena sudah tanda tangan tadi dia. Tapi kalau yang lain, iya. Jadi miliki cara hidup yang baik, cara hidup yang menolong. Bagaimana menolong orang lain dengan benar, bukan menolong untuk berbuat dosa, bukan. Menolong dalam kebenaran. Miliki cara hidup yang baik, bertetangga. Jangan sampah kita pun tetangga yang nyapu. Nah ini kan gak betul itu, kita yang buat sampah, orang lain yang kita harapkan mengangkatnya. Nah ini gak benar juga. Miliki cara hidup yang baik. Iya, kita tahu banjir di mana-mana di Indonesia. Salah satu faktor adalah menurut saya parit yang tidak baik. Jadi kalau dia tidak mengalir, ya sumbat ya di mana-mana pun banjirlah. Gorong-gorong ini kalau semua tidak baik ya seperti itu. Iya, jadi miliki cara hidup yang baik. Ya kan ini arus airnya kemana ya? Bersihkan kayak paretnya entah sekian bulan sekali kan gitu ya. Ini setahun sekali pun gak peduli. Iya, miliki cara hidup yang baik. Jangan pergi ke tetangga minjem sana lagi minta cabe. Ya, saya rasa itu bukan cara hidup yang baik. Bagaimana bisa mereka akan Tuhan lawat dan mereka akan datang kepada Tuhan kalau mereka tidak melihat keteladanan yang baik. Kalau kita suami istri berantem, lalu bagaimana orang akan melawat mereka dan mereka mari kita bertobat ikut Allah orang yang bertengkar itu? Kan nggak mungkin ya? Iya, jadi jangan bertengkar aja kerjaan dulu, lagi pula hidup pendek. Masa hidup kita sudah pendek nggak bisa saling mengasihi, bertengkar terus? Iya, jadi kalau mau bertengkar rem. Kami hidup sebentar lagi. Kalau nanti dia nggak ada, nangisnya aku, ya kan? Iya. Kalau dia nggak ada, nangisnya kamu. Mana mungkin kamu nggak nangis? Apalagi kalau sisa ada, kamu udah situ nunu kamu gini. Kayak mana lah? Tapi ada nggak terasa, tiada baru terasa. Iya. Jadi ini rasakanlah yang masih ada ini, kasihilah. Mau bertengkar lagi, berdamai saja. Cari jalan keluar bersama-sama dari Tuhan. Bagaimana ini dibuat. Jangan biarkan iblis masuk lagi. Jangan lagi. Iya, karena hari-hari kita sangat pendek. Sangat pendek. Iya, saya kadang dalam keadaan ini merindukan Yesus datang kedua kali. Tapi kalau saya lihat lagi bangsa yang belum mengenal Allah, egois sekalilah saya kalau mengharapkan Tuhan datang, saya pikir. Karena mereka belum diselamatkan. Dan yang belum diselamatkan itu akan berjalan menuju neraka. Jadi walaupun menderita ya tahankanlah supaya ada lagi orang yang berjalan menuju neraka itu bisa mendengar kabar baik. Dan mereka bisa jelas keselamatannya. Ya, sebelum Yesus datang kedua kali. Miliki cara hidup yang baik. Melakukan yang baik, berkemurahan. Ya, berkeadilan. Iya. Kita betul-betul kalau mengerjakan sesuatu kerjakan dengan baik. Jangan apakali kita dengan tenaga kita gitu ya, celit kita dengan tenaga. Iya. Beberapa hari yang lalu saya melihat yang di Mennonite Diakonia Service itu, Pak Paulus Hartono, dia akan menangani bencana, termasuk sampai ke Palu, kemana-mana, bencana-bencana di Indonesia. Rupanya gereja Mennonite ini mengambil bagian. Baik Mennonite Indonesia kalau ada keadaan tertentu,
Ya, gereja-gereja ada yang mengumpulkan dana untuk menolong orang yang tidak dikenal, entah di Palu sana yang kena banjir atau tanah retak-retak seperti belakangan ini di Jawa Tengah. Seperti itu, sehingga rumah masuk ke dalam tanah yang merenggang seperti itu. Jadi kita hidup di zaman memang penggenapan daripada firman Tuhan. Engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Engkau akan mendengar bencana-bencana alam di mana-mana. Engkau akan mendengar gempa bumi di mana-mana. Ya, saya rasa ini sudah di mana-mana. Bahkan di Indonesia ini sebenarnya pusat bencana yang termasuk besar. Ya, sampai kemana-mana, ke Sulawesi sana, ke Kalimantan sana, di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur belakangan ini. Ya, Jakarta masih tetap banjir dan tetap banyak orang kumuh di sana. Ya, di mana-mana sebenarnya seperti itu. Saudara-saudara, kita harus belajar mengulurkan tangan sejauh yang kita bisa. Ya, sejauh yang kita bisa. Jadi, miliki cara hidup yang mau berbagi juga dengan orang lain. Bagi apa yang ada, walaupun satu muk beras yang bisa dibagi, itulah dibagi. Ya, kita share apa yang ada. Mari kita belajar hidup untuk berbagi. Bukan dengan orang percaya saja. Memang orang percaya termasuk number one dalam daftar kita. Tetapi Tuhan juga menyuruh kita mengasihi sesama manusia. Tapi jangan bergeser. Alasan melakukan itu adalah karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Karena kita sudah beroleh kemurahan. Karena kita sudah beroleh belas kasihan yang tidak layak kita terima. Itulah menjadi dasar belas kasihan kita, kemurahan kita. Karena Yesus sudah memberikan nyawa untuk kita. Itulah dasar untuk memberi diri kepada orang lain. Memberi apa yang ada pada kita kepada orang lain. Iya, akan muncul suatu agama di masa mendatang. Mengabaikan Yesus tapi tetap berbuat baik. Ini akan menjadi agama universal yang akan mendiskreditkan Yesus entah di mana. Tapi orang akan disuruh untuk berbuat baik kepada siapa saja. Tapi sebagai orang Kristen saya mengingatkan kita tidak akan masuk ke agama universal, kita tetap akan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebagai orang yang diselamatkan, kita menunjukkan kebaikannya. Ya, dengan kepedulian kita, dengan berbagi tadi apa yang kita miliki. Basicnya ini adalah karena Kristus mati untuk kita. Karena Dia sudah menyelamatkan. Bukan melakukan kebaikan di luar Kristus. Ya, bukan berbagi di luar Kristus. Bukan berbagi tanpa ada Kristus di situ. Bagi kita nafas ini pun karena Dia, maka kita masih hidup. Segala sesuatu yang ada pada kita dari Dia. Jadi tidak ada yang bisa kita berikan bukan karena Dia. Tidak ada. Waspada. Ya, kadang saya menghubungkan kitab Wahyu dengan kitab-kitab lain ini. Saya pikir bagaimana sih agama yang akan diterima oleh seluruh bangsa. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap memegang keyakinan iman kita. Ya, berpegang kepada firman Tuhan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain Yesus. Dan di atas dasar itulah segala kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah kepada Allah. Baru kebaikan kepada sesama orang percaya. Barulah kebaikan yang terakhir. Ya, kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan kepada sesama manusia. Tapi dasarnya adalah Kristus. Ini ingat, catat ini. Karena ini sangat penting. Pergeseran ini akan sangat lambat. Ya, saya takut Yesus akan dipinggirkan dan kita disuruh untuk melakukan kebaikan satu dengan yang lain. Bukan karena Yesus, tapi karena memang begitulah zaman ini. Ya, ini mengkhotbahkannya berat karena ini kan direkam. Tapi saya harus mengatakan apa yang benar. Ya, Yesuslah yang harus menjadi dasar kita. Ketika kita menyumbang kepada orang yang gempa bumi,
Ketika kita memberi kepada daerah yang tanahnya retak tadi dan orang bisa masuk ke dalamnya atau rumah masuk ke dalamnya. Bahkan hari ini pun Yesuslah menjadi dasar. Kalau kita menolong orang yang kena COVID, baik itu dari antara mungkin GKM ini atau di luar GKM ini, Yesuslah menjadi dasar untuk melakukan segala sesuatu. Membagi beras yang ada, memperhatikan orang lain. Yesuslah yang menjadi dasar. Miliki cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Jadi perbuatan orang percaya yang baik itu akan membuat dunia akan melihat bedanya. Dan itu yang membuat ketika mereka dilawat Allah, mereka akhirnya bertobat. Mereka akhirnya memuliakan Tuhan. Maka harus kita evaluasi antara iman dan perbuatan ini. Sejalankah ini dalam hidup kita? Tidakkah kita terlalu banyak berkata-kata tapi tanpa pernah berbuat apa-apa? Apa sebenarnya yang pernah kita buat? Ya, ini yang harus kita pikirkan. Dan tadi juga dikatakan ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Iya. Berarti dengan cara kita melakukan yang baik, mulut orang-orang yang bodoh, ya disebut bodoh karena mereka tidak mengakui Allah, mereka tidak bertobat. Jadi bungkam, nggak ada tema yang bisa dibicarakannya tentang kita. Kenapa? Karena perbuatan kita sudah menunjukkan identitas kita di dalam Kristus. Mereka akan melihat itu sehingga mereka nggak bisa ngomong. Apa dia ngomong? Dia melihat. Ya, di tempat di mana tidak ada yang peduli, kita peduli. Ya, di tempat di mana hari ini tidak ada lagi kasih, kita bisa mengasihi. Di tempat di mana, ya, makanya kadang saya pikirkan kan Nela ditaruh di sana, apa kami ini masih mengasihi? Pikirku juga gitu. Iya, tapi kasih kan bukan berarti juga bahwa kita tidak menjaga apa yang ada. Ya, jadi kasihlah, makanya ya kita mendoakan, kita menelepon, kita juga melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, dan saya rasa tiap hari dengan keadaan perutnya seperti itu, ya harus masak untuk dia, dan mungkin entah enggak pun kita mengantar, Grab bisa mengantar. Ya. Karena makanan yang bercabai, makanan yang terlalu asin, makanan yang manis pasti nggak ada yang cocok untuk perut itu. Saudara-saudara, bukan berarti kalau dia ditempatkan di ruang isolasi di sana bukan di sini ya. Iya, kita tidak ada kasih. Karena ini adalah public place, ini adalah tempat untuk umum. Iya, jadi nggak mungkin juga gereja ditutup terus. Dan gak mungkin juga anak-anak kita tetap tidak ada kegiatan sama sekali. Ya, jadi kasih kita letakkan pada porsinya. Kita juga melakukan yang benar untuk dia, mengasihi dia, tapi juga kita harus mengasihi kawanan ini. Bagaimana supaya kawanan ini terpelihara, anak-anak remaja kita masih bisa ibadah. Karena umur mereka sudah cocoknya untuk ibadah. Bahkan anak kecil itu pun gak apa-apa, kurasa lari-lari sekali-sekali sebulan datang kemari supaya mereka tidak terlalu sumpek. Ya. Pulang dari pertumbukan kami lewat JCT ya. JCT itu ada segini setengah dari gereja ini, rumput-rumputan hijau. Saya melihat mereka keluarga duduk-duduk di rumput itu, bawa tempat duduk. Saya berpikir gini kan, wah ini tempat kecil kali tapi orang banyak di situ duduk sore-sore hari. Berarti kan sudah pengap kali lah di rumah. Maka sudah tempat sekecil itu, di sana satu kelompok orang, sana satu kelompok orang, 4-5 orang, suami istri dan anak-anaknya. Begini, ini murah meriah saya pikir.
tidak ada dana, tapi bisa kumpul dengan keluarga di luar, bentangkan tikar, bawa makanan, ya mereka makan di situ, setelah selesai pulang gitu. Iya, saya rasa itu ide yang baik, keluarga-keluarga ini ya, yang punya anak kecil. Ya saya rasa itu hal yang baik, karena di rumah saja pun saya rasa anak-anak ini udah gitu. Iya, tapi macam mana lagi? Jangan berpikir bahwa sebagai orang dewasa kita saja yang stres. Anak pun stres. Iya. Lansia pun stres karena disuruh di kamar terus. Nggak pernah dibawa keluar. Stres kan gitu ya. Iya. Tapi inilah bagaimana kita mengatasi semua hal ini. Miliki cara hidup yang baik, jujur, benar, adil, kudus, ya, sehingga mereka akan bungkam. Saya masih ingat waktu di Kuala itu dulu kan dituduh orang ini kamar mandinya nggak bersih, ya silahkan masuk, tengoknya kamar mandi licin, maksudnya bersih gitu ya, bukan licin karena ada kotor, enggak, memang mengkilap gitu loh, licin bersih, ya enggak gitu kok orang itu katanya. Orang itu nggak berdoa, tengoknya lagi kita berdoa, tengoknya lagi kita ibadah keluarga. Mereka bertuhan kok katanya. Jadi mereka diantara mereka, yang sana ngomong lagi, ya tapi orang itu kan orang-orang Batak kasar katanya. Enggak, orang itu kalau ngomong adem kita, adem. Jadi kan ini cara hidup yang baik, yang bisa dibaca oleh mereka, sehingga memang nggak ada alasan bagi mereka lagi untuk mengatakan sesuatu yang buruk, nggak ada. Iya, sehingga ketika anaknya sakit pun udah dititip sama kita. Ketika dia sakit anaknya dititip sama kita. Ketika dia sakit kanker kita sudah bisa buat jus, beet dan lain-lain, kita bisa kasih. Inilah kasih tadi kan. Iya, kita kasih sama dia. Kalau dulu cangkirku aja 7 kali dicuci, ini sudah bisa diterima gitu. Jadi memang betul mereka akan terdiam karena melihat realita. Kita bukan pandai ngomong saja, tapi kita mempraktekkan iman kita dalam hidup sehari-hari. Ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Pemerintahan lebih baik ada daripada tidak ada. Karena kalau tidak ada pemerintahan, semua orang akan membuat apa yang disangkanya baik. Tapi dengan adanya pemerintahan tentu ada aturan, ada undang-undang, dan undang-undang itu ya berguna untuk menjadi pedoman di masyarakat. Ya, tapi dikatakan tadi di sini bahwa wali-wali yang diutusnya itu ada 2 fungsinya, menghukum orang jahat, tapi juga akan memberikan penghargaan, menghormati orang yang melakukan hal yang baik kepada masyarakat. Dan saya heran ya, kenapa ya Petrus menyuruh mereka untuk menghormati raja? Bukankah raja tadi, kaisar adalah orang yang sangat semena-mena terhadap orang percaya, dan kaisar bukan orang percaya. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Petrus sebagai wakil Tuhan kepada jemaat di perantauan ini. Selama apa yang dikatakan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dia lakukan. Dan itu juga yang kita lakukan hari ini. Iya, saudara-saudara, di Alkitab juga ketika Daniel disuruh oleh Raja Darius hanya meminta kepadanya saja, pernah enggak dia taat? Enggak taat. Pernah. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia harus meminta kepada Allah. Jadi ketika Raja Darius berkata, tidak boleh dalam 30 hari ini ada orang berdoa kepada Allah mana saja. Saya yang menjadi, dialah seperti Tuhan gitu ya. Hanya kepada dia orang boleh meminta gitu. Pada waktu itu Daniel, ya dibukanya lagi pun jendelanya.
Dia berdoa terang-terangan. Dia berdoa bukan kepada kaisar atau raja, tetapi dia berdoa kepada Allah yang dia kenal. Jadi pada kasus-kasus tertentu Daniel tidak menaati kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Juga masih ingat waktu dia dengan pemuda-pemuda itu studi disekolahkan oleh Raja Babel itu, Nebukadnezar ya ada makanan yang menurut mereka ini tidak layak kita makan. Ya kan mereka berani bilang, ya adakanlah pencobaan dengan kami. Dan mereka sungguh-sungguh berdoa supaya mereka sehat ketika tidak memakan makanan dari meja raja. Dan mereka sehat. Iya, dan mereka akhirnya selama sekian tahun belajar di kerajaan tidak memakan makanan yang tidak boleh dia makan. Iya. Jadi kita melihat di sini ya seperti itu. Juga di Perjanjian Baru, bukankah dikatakan jangan kalian ceritakan tentang Yesus ini kepada siapapun? Rasul-rasul mana yang bisa dibungkam dengan kalimat itu? Orang percaya mana yang bisa ditutupi mulutnya dengan kalimat itu? Enggak ada. Sekalipun dibuat undang-undang, ya, maka kita tetap melihat mereka, ya, dalam kisah para rasul itu tetap menceritakan tentang Yesus kemana-mana, karena mereka tahu bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain di luar Tuhan Yesus. Iya, jadi kita menaati sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bayar pajak katanya, doakan biar ada uang kan gitu ya. Yesus pun dulu bayar pajak kok. Oh Petrus, tangkap dulu. Di mulut ikan itu ada koin, bayarkan pajak kita kata. Iya, jadi sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita menghormati lembaga, orang-orang yang diangkat Tuhan di atasnya. Iya, karena pada zaman ini tadi Nero ataupun sesudah Nero dan sebelum Nero pun sama juga nya. Bukan orang yang menghormati Tuhan. Iya, dan itu ya kan menuntut gitu ya. Kalau dia tak menghormati Tuhan kan kita sering mau berontak saja sama dia seperti itu. Masih ingat bagaimana orang-orang Farisi menjebak Yesus? Bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Iya, apa yang Yesus katakan? Gambar siapa yang ada dalam mata uang itu? Oh, gambar kaisar. Yesus memang sangat bijak. Ya, karena kalau dia bilang tidak boleh, ya kan, ditangkap tentara lah dia, polisi. Kenapa? Karena dianggap memberontak kepada raja. Kalau dia bilang boleh, dia akan menjadi musuh daripada bangsa Israel, karena orang Israel tidak senang dijajah. Jadi apa yang dia jawab? Gambar siapa di situ? Gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang jadi hak kaisar, tapi berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Wah, ini kan nggak bisa kena dia di mana-mana ya. Iya. Berikan kepada kaisar apa yang dari hak kaisar. Berikan kepada Allah apa yang hak Allah. Berikan kepada Allah kita apa yang menjadi Allah haknya. Berikan kepada lembaga-lembaga di atas kita apa yang menjadi haknya. Iya, saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Petrus, dan itu juga yang harus kita lakukan pada zaman ini. Berikanlah kepada Allah apa yang hak Allah. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kita apa yang memang seharusnya kita berikan kepada dia. Menurut saya, rasa hormat itu adalah hak bagi semua orang. Walaupun orang itu tidak punya jabatan, rasa hormat toh harus ada juga di antara kita. Kita tidak bisa saling memanipulasi. Kita ini harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, kita harus memberi rasa hormat kepada tiap orang karena itu adalah hak orang. Bukan saja hak anak menghormati orang tua, ya, hak jemaat menghargai pengurus, bukan itu. Setiap itu pun memang iya, tetapi kita juga harus saling menghormati. Suami menghormati istrinya, istrinya juga menghormati suaminya. Iya.
Orang tua juga menghormati hak anak-anak itu, dan anak-anak juga menghormati orang tuanya dalam decision, dalam keputusan yang dibuat oleh orang tua. Kita harus memberi hormat. Setiap orang punya hak dapat rasa hormat. Iya. Bukan setiap orang direndahkan, diremehkan. Tidak ada orang yang boleh diremehkan. Ya, baik orang kaya. Bukan orang kaya saja yang harus beroleh hormat, orang miskin juga harus beroleh hormat. Karena orang miskin juga gambar Allah, bukan? Bukankah mereka diciptakan dengan gambar dan peta Allah? Kenapa bisa dihinakan orang yang punya gambar dan peta Allah? Enggak ada bisa dihinakan orang yang penciptanya adalah Allah, kecuali dia tidak diciptakan oleh Allah. Tapi selama manusia itu diciptakan oleh Allah, entah pun dia belum benar, ada rasa hormat. Ada haknya untuk menerima rasa hormat yang tertentu, tentunya ada batas-batasnya. Karena dalam hal apa yang salah, dia enggak mungkin di situ, di bagian itu tidak mungkin dia dihargai atau dihormati. Dalam bagian yang lain mungkin dia di situ bisa dihargai. Iya. Jadi sampai batas-batas tertentu ya ada rasa hormat. Tapi di sini diajari Tuhan kita untuk menghormati orang-orang yang ditempatkan Tuhan. Iya, di dalam lembaga yang ada. Ya, jadi mari kita memberi hormat kepada mereka oleh karena Tuhan. Memberi hormat kan bukan berarti begini. Ya, tapi menghargai dalam posisinya itu apa yang dia kerjakan. Ya, walaupun orangnya masih muda, kita harus mendengarkan kalau Tuhan memang memakai dia. Kalau Tuhan mau berbicara lewat dia. Bukan, karena rambutnya sudah putih, mari kita dengarkan. Tuhan juga bisa memberi hikmat kepada orang-orang muda. Iya, maka jangan kalau orang muda khotbah kok gitu khotbahnya. Iya. Saudara-saudara, mari menaruh rasa hormat sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap orang. Jadi di lembaga yang namanya pemerintahan pun begitu, bukan kita dewakan dia. Bukan kita Tuhankan dia. Di gereja juga begitu. Tapi pendeta itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, dia hanya wakil. Iya. Saudara-saudara, kita memberi rasa hormat yang secukupnya, yang cocok untuk panggilan yang Tuhan berikan. Seperti itu juga suami, beri rasa hormat karena dia suami. Ya, hargai dia, tanya pendapatnya. Ya kan gitu ya. Ya karena dia istrimu, kawanmu, kawan sehidup semati kan gitu ya. Bukan satu hidup satu mati, sama-sama hidup kan gitu ya. Iya, beri juga dia penghargaan. Beri juga dia rasa hormat. Tanyakan juga dia, jangan asal buat keputusan semua, sudah susahnya nanti dia yang kena. Kita berhak untuk semuanya saling menghormati. Iya. Tapi terutama tadi kepada wali-wali ini tadi ya, mari kita menghargai mereka sebagai orang yang diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena mereka sempurna dalam segala sesuatu. Bukan, karena Tuhan. Kita menghargai pemerintah daerah karena Tuhan. Kita menghargai presiden kita dengan semua menteri yang menolong dia karena Tuhan. Istri menghormati suami karena Tuhan. Suami mengasihi istri, menghargai pendapat istrinya karena Tuhan. Jangan pernah kamu gak dengarkan kawan yang diberikan Tuhan untuk mengasihi dan menolong supaya kamu menjadi jauh lebih baik. Karena seorang istri diciptakan Tuhan menjadi penolong supaya keadaan seorang laki-laki akan menjadi baik. Jadi jangan curigai dia ketika dia memberikan masukan. Jangan selalu salahkan dia, cerewet kali pun gitu. Karena semua yang dipikirkan adalah untuk kebaikan. Ya, saya rasa sudah, mana lagi yang belum ya, sudah 3 ini. Terakhir ayat 16-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu
Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ada satu kata kunci lagi di sini adalah hidup sebagai hamba Allah. Itu tidak berarti bahwa orang pendatang ini tadi semua rasul atau semua kalau zaman kita pendeta, penatua, diaken, bukan. Semua orang yang ditebus oleh Tuhan adalah hamba Tuhan. Semua orang yang telah dibeli Tuhan dengan harga yang lunas dibayar, itu adalah hambanya Allah, hambanya Tuhan. Iya. Jadi kita semua yang sudah percaya itu hamba Tuhan, gak ada hamba setan, gak ada hamba daging juga. Ya, kita semua adalah sudah dibeli oleh Tuhan, hambanya Tuhan kita. Jadi kalau kita ini hambanya Tuhan, kita melayani Tuhan kita. Tuhan dan Tuhan kita adalah Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Jadi kalau toga pendeta itu hanya jabatan, tapi semua orang adalah hambanya Allah. Iya. Tapi dalam panggilan itu dia diberi jabatan ini, dia mengerjakan pekerjaan yang ini, gitu loh. Iya, kita yang bukan orang Lewi, kita mengerjakan yang ini. Iya, dalam sebuah tubuh Kristus semua orang harus berguna. Semua orang memperhambakan diri kepada Tuhan. Tiap orang harus mencari tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita, sebagaimana sering saya katakan, penonton, tidak ada. Setiap orang ditebus, ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ada yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Iya. Jadi kalau kita melakukan ini tadi, ini berkenan kepada Tuhan. Apa tadi yang pertama? Jauhi apa? Ya? Keinginan-keinginan duniawi. Apa tadi yang kedua? Miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya pada hari Tuhan melawat mereka diselamatkan. Kalau ada yang picik akan dibungkamkan, sehingga enggak ada alasan bagi mereka lagi untuk mengata-ngatai atau mengatakan yang tidak baik. Ya, lalu yang ketiga, tunduklah kepada Allah, ya, karena Allah kepada semua lembaga yang ada. Ya, raja, beri kepada raja hak raja. Ya, beri kepada pemerintahan apa hak pemerintah. Ya, beri kepada kepala lingkungan kita haknya. Jangan nanti datang dia menanya sesuatu kita usir pula. Ya kan? Iya. Demikian juga bagi anak sekolah. Ya, beri kepada kepala sekolah penghargaan, beri kepada guru penghargaan. Jangan dibuat semua nama guru itu. Tahap pula dibuat semua namanya, kan gitu ya. Iya. Di gereja juga begitu, beri kepada pengurus gereja ya penghargaan yang layak saja, jangan berlebihan, yang normal-normal saja. Iya, dan berilah kepada sesama manusia hak untuk juga ya mereka beroleh dihormati. Jangan karena dia miskin dia tidak dihormati. Jangan karena dia tidak berpendidikan kita tidak hargai. Ya, jangan kepada yang kaya kita menaruh hormat karena kaya dia atau punya jabatan hebat dia. Kepada setiap orang ada porsi-porsi rasa hormat yang harus kita berikan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri memberikan firman ini lewat Petrus untuk mengajari perantau ini ya Tuhan. Musafir ini bagaimana mereka harus hidup di tengah dunia ini. Dan kami pun menyadari kami pun bukan punya negeri di sini ya Tuhan. Kami juga hanya lewat di sini. Kami hanya hidup selama sekian tahun. Dan ada endingnya bagi orang percaya. Tuhan sudah menyediakan surga. Tapi selama kami hidup di bumi ini, Engkau mengajari kami bagaimana kami terus harus berjuang mengalahkan dosa ini, mengalahkan keinginan-keinginan daging ini, supaya pikiran kami dikuasai Tuhan, tubuh kami ini pun bisa
ditaklukkan ya Tuhan. Dan tubuh yang dahulu melayani dosa ini bisa melayani Tuhan. Kami merindukan bukan jiwa kami saja yang menyanyi, memuliakan Tuhan, tapi tubuh ini juga digunakan untuk boleh melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih Engkau juga mengajari kami menjadi saksi, supaya kami tidak hanya pandai berkata-kata karena kami telah berpengetahuan, tetapi oleh karena Engkau telah membaharui pikiran dan hidup kami menunjukkan bukti bahwa kami memang hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya tidak ada jalan mereka untuk bisa berbicara, karena kepicikan mereka bisa dibungkamkan oleh kenyataan perbuatan bagaimana kami hidup dalam menghormati Tuhan dan dalam kami menghormati manusia sambil menjaga diri kami untuk tidak dicemarkan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang terus menolong kami bagaimana secara praktis kami melakukan akan hal ini ya Tuhan. Supaya tabiat Tuhan itu nampak di dalam kami, melakukan belas kasihan dalam kebenaran, berkorban di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Kau merindukan apapun yang kami lakukan adalah karena Engkau ya Tuhan, dan bukan karena belas kasihan atau tabiat manusia, tapi semata-mata karena Engkaulah yang telah menebus hidup kami, yang sudah mengasihani kami lebih dahulu. Tuhan, ajari kami juga untuk menghormati lembaga yang Tuhan angkat di tengah-tengah dunia ini. Menghormati pemerintah, memberikan kepada pemerintah hak mereka ya Tuhan. Sebagaimana kami memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, yaitu kemuliaan dalam segala sesuatu, dalam semua bidang dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami tahu belajar menghargai. Dan kami juga boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena setiap orang memiliki hak untuk beroleh rasa hormat dalam hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami menghormati juga dalam kebenaran. Kami menghormati sejauh yang Tuhan inginkan kami menghormati. Tetapi di atas semua itu kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia yang membawa kami kepada apa yang salah. Kiranya Roh-Mu yang meneruskan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa disebut hamba Allah. Karena siapakah kami ini? Kami hanyalah dahulu hamba dosa, kami hamba gelap dulu, hamba iblis. Apa yang disuruh iblis, apa yang disuruh dosa, itu saja yang kami lakukan. Tapi kami bersyukur kalau Engkau sendiri mengasihi kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, supaya boleh kami tidak diperhamba iblis dan dunia ini, bahkan tidak diperhamba dosa lagi, tapi kami boleh memberikan diri kami, menaati Tuhan kami. Itulah Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Mari Tuhan berkatilah firman ini, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskannya, supaya ini kami lakukan dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami ini, ketika orang dilawat oleh Tuhan dari hidup kami ini ya Tuhan, orang lain akan sampai kepada keselamatan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami, mulai hari ini sampai seterusnya, bukan sampai minggu depan saja, tapi sampai seterusnya, sampai Engkau memanggil kami pulang ke surga. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, Yesus
Selamat hari Minggu untuk kita semua ya, yang di rumah juga Tuhan memberkati.